Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kurs algoritma yang mempelajari tahapan atau pemecahan masalah. Notasi algoritma kita tahu ada tiga, yaitu yang pertama notasi algoritma deskriptif, kemudian flowchart, dan yang ketiga adalah pseudocode. Untuk memahami notasi algoritma pseudocode ini kita perlu belajar bahasa pemrograman. Dan salah satu bahasa pemrograman yang populer saat ini yaitu bahasa C++. Nah, bahasa C++ ini merupakan bahasa pengembangan atau penyempurnaan dari bahasa C sebelumnya yang sudah dilengkapi fiturnya. Nah, untuk belajar bahasa C++ ini kita perlu yang namanya IDE, Integrated Development Environment. Nah, yang akan kita gunakan di sini yaitu dev C++. Kenapa? Karena dev C++ ini IDE yang sudah dilengkapi compiler gitu ya. Kalau misalkan rekan-rekan mau pakai yang lain silahkan. Video kali ini itu akan terdiri dari pertama proses instalasi, yang kedua adalah bagaimana cara menggunakannya, baik yang versi desktop nanti itu menggunakan dev C++ dan yang versi mobile. Nah, baiklah, kita langsung saja. Bagaimana yang pertama itu bagaimana cara menginstal dan menggunakan yang versi desktop yaitu dev C++ ya. Langkah yang pertama adalah tentunya kita harus download dulu. Kita buka Chrome lalu kita ketikkan download dev C++. Nah, kemudian akan muncul situs sourceforge.net. Kita klik saja. Di sini tinggal langsung download saja. Baik, inilah hasil downloadan dari IDE Dev C++. Adalah dev C++ yang sudah terinstall di komputer kita. Kita coba jalankan, tinggal double klik. Kemudian ada first time konfigurasi. Ini ada pemilihan bahasa, kita pilih yang English original, next. Lalu di sini ada pemilihan tema. Oke, kita next saja. Ini adalah tampilan dari dev C++ versi 15. Yang digunakan ini 64 bit ya. Yang digunakan ini 64 bit. Kalau misalkan rekan-rekan itu menggunakan 32 bit, ini bisa dirubah di sininya. Memulai penulisan notasi atau project baru, langkahnya sebagai berikut. Kita pilih menu file, lalu pilih new, kemudian source file, atau bisa kita tekan Ctrl N. Nah, kita mulai saja. Karena tadi kita akan latihan menulis hello world, maka notasinya ada sebagai berikut. Nah, di sini saya akan jelaskan ini bagian-bagiannya. Di sini ada tag include your string, ada using namespace std, titik koma, in main,
kurawal, kemudian ada cout. Ini apa? Yang pertama ini include. Nah, ini bagian yang baris yang pertama. Sesuatu yang dimulai dengan tanda tag atau pagar include IOS. Ini artinya preprosesor. Artinya baris preprosesor yang melampirkan file header atau library dari IOStream ketika program dikompil. Jadi preprosesor ini berfungsi memberitahu kepada compiler untuk melakukan sesuatu sebelum melakukan kompilasi. Preprocessor include ini akan memberitahu kepada compiler untuk mengincludekan library yang ada di IOStream, di mana library IOStream pada bahasa C++ berguna sebagai standar input output. Kemudian baris 2 ini kosong, ini artinya tidak ada perintah yang harus dieksekusi oleh compiler. Kemudian yang ketiga, using namespace std titik koma. Ini artinya program yang kita tulis menggunakan standar C++. Tujuan dari penulisan kode using namespace std titik koma ialah untuk melakukan penulisan kode langsung tanpa menuliskan std.2 dua kali, nonaktifkan. Nah, misalkan ini kan sudah tidak aktif. Kalau misalkan tidak menggunakan namespace std, maka di sininya harus ditulis std.2 dua kali. Jika kita tidak ingin menulis seperti ini, maka kita di atasnya, maka kita gunakan using namespace std titik koma. Kemudian baris keempat in main. Kode ini menyatakan pembuatan sebuah fungsi utama atau fungsi main. Nah, kode ini menyatakan sebuah fungsi utama atau fungsi main. Sebuah program yang ditulis menggunakan bahasa C++ ini harus mempunyai sebuah main atau fungsi utama atau fungsi awal yang akan dieksekusi ketika program dijalankan. Kemudian ada tanda kurawal ya. Ini kurawal terbuka, kurawal tertutup. Ini tanda kurawal ini menandakan sebuah scope dalam kode, di mana isi scope-nya adalah isi dari fungsi main. Jadi ketika fungsi main dipanggil, maka isi yang ada pada scope lah yang akan dieksekusi. Kemudian ada double slash menampilkan tulisan hello world. Ini adalah kolom komentar, cara penulisan kolom komentar satu baris. Nah, bisa saja kita menulis kolom komentar itu 2 atau 3 baris atau bahkan lebih. Caranya sebagai berikut. Misalkan kita akan menulis kolom komentar 2 baris. Caranya yaitu slash tanda bintang 1 kali, lalu tulis komentarnya. Lalu ditutup dengan tanda bintang dan slash. Nah, seperti ini ya. Ini bisa di kebawahan. Nah, seperti ini. Jadi ini penulisan komentar ada 2 cara. Pertama bisa dengan double slash atau dengan slash bintang. Kalau komentarnya beberapa baris itu menggunakan slash bintang. Oke, kemudian di sini ada cout. Kemudian ada tanda lebih kecil 2 kali di dalam tanda petik hello world. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Ini artinya apa? Ini merupakan statement dalam C++ yang akan dieksekusi oleh program. Perintahnya cetak atau keluarkan atau tampilkan tulisan hello world, dan biasakan untuk mengakhiri sebuah perintah ini harus diakhiri dengan titik koma. Jadi kalau misalkan tidak ada titik koma, ya ini tidak akan jalan. Jadi harus ada titik koma. Nah, setelah kita menulis codingannya, setelah kita menulis kode programnya, kemudian langkah berikutnya adalah kita save programnya. Lalu di sini tuliskan nama filenya.
dan pasti nanti ekstensinya itu adalah berupa cpp ya, .cpp. Kita save. Nah setelah di save baru kita jalankan atau kita compile. Nah caranya bagaimana? Caranya itu tekan F11 atau pilih tombol ini ya, compile dan run. Kita coba jalankan compile dan run. Nah ini berhasil ya teman-teman, tampil tulisan hello world ya, hello world. Kalau misalkan ada error nih, ini saya misalkan hilangkan lalu kita compile. Nah maka akan ada pesan di sini error. Itulah cara penulisan bahasa pemrograman C++ dengan IDE Dev C++. Nah sekarang bagaimana yang versi mobile-nya? Dan ini untuk versi mobile-nya itu menggunakan CPP Droid. Jadi rekan-rekan yang mau menggunakan versi mobile silahkan download dan install CPP Droid. Kita coba buka. Nah tampilannya seperti ini ya. Di sini ada menu save, kemudian ada tanda seperti petir, ada tanda seperti play, ada menu titik 3 navigator, ada editor. Nah untuk menulis notasinya atau kodenya itu di editor. Kita mulai saja, sama saja seperti tadi latihan menuliskan hello world ya. Kita tuliskan kodenya. Nah untuk menjalankannya ini pilih tanda petir. Oke, nah di sini ada pesan tadi compile berhasil ya, complete. Setelah di compile kemudian pilih yang ini, yang seperti segitiga atau play ya, kita pilih. Nah di sini hasilnya ini sama, berhasil ya, akan muncul hello world. Nah artinya ini sudah berhasil. Demikianlah cara menggunakan IDE Dev++ versi desktop dan juga CPP Droid versi mobile. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan membantu rekan-rekan yang sedang belajar bahasa pemrograman. Selamat belajar, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.